Ya, kita akan generate NC data untuk proses turning. Jadi kita ada dua proses di sini. Ya, ada dua proses yang sudah kita buat, yaitu roughing dan finish turning. Nah, kita akan membuat NC programnya. Nah, pastikan sebelum kita membuat NC-nya itu harus disimpan dulu, file save. Nah, misalnya proses 1 ya, save. Nah, kita cari ikonnya untuk generate NC code in batch mode. Kita klik. Nah, kita perhatikan kolom pertama adalah in out ini, ya. Ini prosesnya, cut proses. Manufacturing program 1 ini adalah yang ini. Kemudian resulting NC data, ini ada beberapa pilihan, kita pilih yang NC, ya, NC code. Kemudian outputnya kita letakkan sama saja, output kita centang, store at the same location as the cut process, jadi di direktori yang sama, kita gunakan replace, ya kalau ada nama yang sama di replace saja. Oke, untuk kolom 1 itu, ya kemudian kolom 2 tool motion, tidak ada yang perlu diubah, ya circular interpolation kita gunakan formation saja, atau disesuaikan dengan mesin. Nah, ini interpolasi sirkular itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau pergerakan G01 tapi dia membentuk sebuah eh, lingkaran, itu otomatis dia akan mengubah menjadi G2 atau G3 dengan perhitungan radius secara otomatis. Nah, ini sesuai mesin saja, from machine. Jadi mesinnya itu punya fasilitas itu tidak. Kemudian formatting, ya tidak perlu ada yang diubah. Kemudian NC code. Nah, perhatikan di sini. Nanti biasanya kalian akan menemui ini, ya, ini kosong, tidak ada pilihan mesinnya apa. Nah, kita diminta untuk men-setting di option. Ya, kalau seperti ini kita close dari tool option. Ya, semua settingan ada di tool option semua. Cari yang machining, ya, cari yang machining. Kemudian output, ya output. Nah, kita gunakan yang Zenith. Ini kan non ya, kita gunakan Zenith. Zenith ini lebih lengkap. Zenith kemudian oke. Oke, kita ulang lagi, generate NC code in batch mode. Nah, kita cek lagi dari awal. Ini kita pilih yang NC code, store at the same location, full motion tidak usah, formatting tidak usah, langsung ke NC code. Nah, ini baru kita milih post processor. Ya, sudah muncul di sini, kita pilih yang Fanuc. Ya, Fanuc. Biasanya kita pilih yang Fanuc kosong, tapi di sini tidak muncul. Ini Fanuc 11 sama enggak ya? Kita coba Fanuc 11. Nah, kalau bisa kita execute, kita cek di My Document ya.
Nah, yang proses. Nah, ini kita lihat tanggalnya, ya, tanggal 6 bulan 6 ya. Ini yang cut and see code. Nah, kita klik 2 kali, kita gunakan Notepad, ya, Notepad. Atau MS Word juga boleh. Ya, kalau nggak ada, kita bisa buka dulu Notepad-nya. Kita buka dulu Notepad-nya, dan ini kita geser ke sini. Nah, ini nggak muncul ya. Karena seperti ini kemungkinan yang kita pilih mesinnya salah. Ya. Kita pilih mesinnya salah. Ini VANUC kosong tidak ada yang biasa kita gunakan. Kita coba ganti dulu dari tool option-nya. Tool option, kita pilih yang IMS. Nah, ini beda library ya. Oke, kita generate NC code. Ini kita pilih yang NC code. Store and the same. Replace. Full motion tidak usah. Formatting tidak usah. NC code. Nah, ini. Ini beda library. Kita cari yang VANUC kosong. Karena yang 11M itu mestinya dia untuk milling ya. VANUC 0, kita execute. Nah, ini muncul nomor program 1000, continue. Nah, kalau sudah hilang, sudah selesai. Kita cek dokumen. Nah, ini kita coba sikut ini. Oke, ini udah. Sorry. Nah, ini adalah hasil programmingnya. Nah, ini diawali dari ini sampai ke bawah. Nah, ini kalau kalian belum bisa menjelaskan ini, ya nanti bisa ditanyakan maksudnya. Ya, ini sebenarnya programming yang di kalau di S1 itu diajarkan untuk membuat program NC CNC itu ya. Nah, ini hasil output dari Katia. Nah, program ini saya sampaikan sedikit, ya ini ada G43, G1, G0, ya. Tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian di sini misalnya yang G0 di sini atau mulai dari G1 ya, G1 ke 95. Ini nanti fungsinya apa silakan dicari sendiri. Nah, ini ada Z. Kalau kita runtut dari atas itu ini adalah T dulu. Ini adalah T yang pertama, tool, T itu tools yang pertama. Kemudian untuk X, koordinatnya sekian, karena kemarin kan tadi kita sampaikan koordinatnya berarti X dan Z. X ini, kemudian Z-nya 2,5, ya 2,5, 2,5, kemudian G1, G5. Kalau di sini ada Z 0,5, ya berarti X-nya tetap. Kemudian di sini Z min 24 sekian, X-nya tetap. Nah, kemudian di sini ada X sekian, berarti Z-nya tetap. Nah, baru kalau ini ada Z sekian, itu Z-nya berubah. Berarti X dan Z berubah. Kemudian F ini adalah feeding, dia 0,8 ya, milimeter per menit. Kemudian B0, Z 2,5, berarti X-nya tetap. Kemudian ada X 9,54, ya berarti dia menggunakan G0, tapi pada nomor 9 ini itu Z-nya tetap.
Nah, begitu seterusnya. Biasa. Nah, itu saya kira untuk generate NC code. Kemudian kalau kita lihat tadi di sini prosesnya, ya penjelasannya bisa dilihat. Koordinat ini itu muncul pada waktu kita cek di simulasi. Saya close dulu. Pada waktu kita jalankan simulasinya tadi. Gitu ya. Nah, ini agak lambat. Nah, ini biasanya kayak seperti ini nanti dia error. Oke. Nah, itu kalau kita klik profil finish di sini untuk melihat pergerakannya, kita coba simulasikan, coba replay, ya. Oke, seperti ini tidak apa-apa. Nah, kita pilih yang point to point by point replay. Kita klik. Kita play satu, lagi, klik lagi, terus sampai muncul angka. Nah, ini pergerakan pahatnya. Oh, kalau di sini tidak muncul ya. Kita oke dulu. Full path replay. Nah, ini berarti yang menggunakan ini saja. Kita point by point. Ini dari awalnya seperti ini. Posisi pahat bisa kita lihat. Oke, ini adalah posisi X min 2, Z0, Z, X min 2, Y-nya tidak bisa diperhatikan karena nggak ada Y. Kemudian 0,1. Ya, fit rate-nya 0,3. Posisi ini. Kita cek di notepad-nya, posisi X min 2, ya. Ini pada di nomor berapa kita lihat. Nah, ini di sini ternyata. X min 2, Z 0,1, feedingnya 3. Ya. Feednya 0,3. Oh, ini milimeter per putaran ya. Milimeter per putaran. Nah, kemudian kalau kita gerakan per sekali, nah ini menjadi X0, Z-nya 0,1. Nah, ini X-nya yang berubah 0, Z-nya tetap. Ini nomor 29 ya, posisinya di sini. Dan satu kali lagi, nah ini dia berubah X-nya 6, Z-nya tetap. Nah, ini X-nya 6. Dan dia feedingnya berubah. Nah, itu seterusnya untuk ngecek. Kita klik lagi. Nah, ini ada gerakan, ada perubahan sedikit-sedikit. Nah, kemudian ke sana, dan seterusnya ya. Nah, itu kita cek satu persatu seperti itu untuk memahami koordinat-koordinat yang ada di sini. Nah, ini ternyata yang kita lihat di sini itu karena posisinya di sini dia adalah untuk profil finish ya, profil finishing. Yaitu untuk generate NC code dan cara pengecekannya dari Turning. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan.